adalah kegiatan proses ujian keterampilan pengenalan komputer dasar bagi peserta reguler di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Compang Dejing. Kegiatan ini didukung oleh tutor-tutor profesional yang sudah memiliki kemampuan di bidang komputer, dan saat ini mereka sudah mengabdikan diri untuk menjadi sukarelawan dalam kegiatan ini. Ardi, untuk rencana kegiatan di PKBM Baswara ini, selain kelas-kelas setara paket A, paket B, paket C, kira-kira kelas keterampilan apa yang sedang dan akan berjalan di PKBM Baswara? Terima kasih Pak, bahwa yang pertama mungkin perlu kami sampaikan berterima kasih dulu kepada Yayasan Indonesia yang sudah banyak memberi motivasi, dorongan, bahkan dukungan bersifat finansial, bantuan segala kelengkapan yang ada di sini. Yang pertama, yang kedua bahwa kegiatan kami selama ini memang yang sudah berjalan sekali, yaitu pelatihan komputer. Sudah itu memang ada planning lagi untuk tahun depan, khususnya 2022, yaitu pelatihan menjahit. Ya, PKBM sendiri memang sudah beberapa fasilitas yang memang sebagai persiapan awal, tetapi harapan kami bahwa yang pertama Liga Nurani Indonesia masih terus mendukung kami lewat berbagai dukungan kegiatan, khususnya yang pertama pelatihan komputer. Kenapa kami menarik kemudian? Karena memang bagi generasi penerus ke depan itu butuh istilahnya mengenal atau memahami, mengetahui tentang pengoperasian komputer. Itu salah satu faktor di mana mereka berkarya atau bekerja di lembaga manapun. Sehingga harapan kami, harapan dukungan dari Yayasan Juga Nurani Indonesia untuk kami memfasilitasi dalam kegiatan pelatihan komputer itu. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kami lebih ambil kegiatan menjahit? Karena memang bagi masyarakat seluruh Manggarai Timur, memang kegiatan ini istilahnya pekerjaan rumah tangga yang harus disiapkan atau dilengkapi kepada ibu-ibu, bahkan generasi muda yang siap memasuk keluarga baru. Artinya ketika kita memberi keterampilan seperti menjahit, saya pikir ini membantu mereka supaya ada aktivitas di rumah. Yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan itu juga secara ekonomi mereka juga bisa didukung, karena istilahnya walaupun sederhana prosesnya tetapi bisa dilakukan oleh ibu-ibu itu di rumah. Sehingga harapan kami dari PKBM seluruhnya, dari semua jajaran, ini dukungan dari Yayasan Juga Nurani Indonesia untuk memotivasi, mendorong kami, bahkan memfasilitasi proses pelatihan itu untuk 2022. Sudah itu yang berikut, memang ada pelatihan lanjutan tentang bagaimana pengelolaan makanan lokal. Yang pertama, mengapa kami itu menjadi konsep? Karena memang banyak potensi yang ada di desa. Yang pertama mungkin potensi pisang, jagung, sudah itu ubi-ubian yang memang belum dikelola secara maksimal. Kebanyakan pisang dari sini dikelola di Jawa, tapi hasil dalam bentuk produk baru kembali ke Manggarai. Saya pikir kalau kita bisa menyiapkan kader untuk mengelola ini, barangkali ini salah satu cara kita untuk memberikan pekerjaan baru bagi generasi kita ke depan. Sehingga harapan kami juga dari Yayasan Juga Nurani Indonesia, mari kita minta dukungannya secara moral maupun materi, bahkan memfasilitasi proses pelatihan itu. Mungkin jujur kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari Yayasan Juga Nurani Indonesia dalam rangka memberi keterampilan atau life skill kepada generasi kita ke depan, khususnya di Manggarai Timur, lebih khususnya desa tetangga yang memang sudah kita dampingi. Jadi itu saja harapan kami dari PKBM, dan Kami dengar juga bahwa PKBM Baswara memiliki PAUD. ya. Apa itu juga milik PKBM Baswara? Ya, betul. Yang pertama, mengapa kami ambil salah satu program itu adalah program PAUD? Karena berdasarkan aturan Menteri Pendidikan nomor 82 tahun 2007,
bahwa salah satu kegiatan dari PKBM itu adalah pendidikan usia dini. Nah, kenapa kami terlalu terpanggil untuk melakukan program itu? Yang pertama adalah salah satu cara kita untuk menggali kreativitas anak itu harus dimulai dari anak-anak yang umurnya dari 3 sampai 5 tahun. Nah, mengapa? Karena mereka itu kadang kita Indonesia Timur tidak kurang kreatif, karena memang kurang ada pembinaan terhadap generasi baru yang masih umur-umur itu. Sehingga harapan kami dengan adanya program dari PKBM untuk PAUD bahkan mendidik, mungkin ini juga salah satu tugas PKBM untuk punya cita-cita mencapai anak-anak yang cerdas dan kreatif ke depan. Bahkan PKBM juga sudah mengantongi apa istilahnya peserta didik PAUD itu hampir 70 orang. Bahkan mereka sudah masuk dalam Dapodik. Mungkin ada beberapa guru juga sudah masuk dalam Dapodik. Dan ini harapan kami bahwa PKBM hanya memberi jalan kepada mereka supaya mereka bisa membina, dan apalagi banyak guru di situ yang memang sudah basicnya guru PAUD. Sehingga saya pikir ilmu mereka juga tidak ditinggal diam, mampu diserapkan kepada anak-anak ini, dengan harapan bahwa generasi mereka khususnya anak-anak PAUD yang kami dampingi mungkin generasi yang terbaik untuk bisa menjawab tantangan masa depan. Saya pikir itu. Baik Pak Adi, kami melihat juga bahwa fasilitator atau tutor yang ada ini adalah anak-anak muda. Apakah anak-anak muda di desa Compang Dejing tempat ini, atau apa? Karena kami melihat ada kontribusi untuk masalah ketenaga kerjaan. Bagaimana Pak Adi melihat itu? Yang pertama terima kasih bahwa konsep dasar dulu bahwa bangun PKBM ini bahwa bagaimana mengumpul anak-anak generasi muda. Yang pertama bahwa mengapa kita konsen kepada generasi muda, karena saya pikir bahwa mereka adalah generasi milenium yang istilahnya proses pendidikan sudah masuk dalam era-era teknologi, sehingga saya punya maksimal konsep bahwa kumpulkan mereka untuk kumpulkan ide, sudah itu apa yang menjadi keterampilan mereka, coba mereka mampu membagi, mungkin lewat lembaga PKBM ini mampu membagi-bagi kepada adik-adiknya, saudara-saudara yang menjadi peserta di dalam sini. Bahkan juga menjadi istilahnya media, PKBM menjadi media untuk menyalurkan aspirasi mereka, bahkan kalau bisa menghidupkan oleh PKBM untuk secara ekonomi mereka. Saya pikir ini kerja yang mulia untuk memberi kesejahteraan mereka, sehingga saya pikir PKBM ini hadir dengan anak-anak milenium yang memang saat kuliah mereka sudah masuk dalam pengenalan teknologi yang lumayan canggih. Saya pikir PKBM tidak akan tinggal diam, dan pasti dia hidup terus karena mereka ada. Baik, terima kasih Pak Adi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baswara Compang Dejing didirikan pada bulan Juli 2021 dan didirikan dan dibentuk oleh anak-anak muda desa Compang Dejing. Dan sampai saat ini mereka sudah berhasil untuk memberikan beberapa kelas, termasuk kelas pelatihan komputer bagi orang muda di desa Compang Dejing. Demikian laporannya, terima kasih. Halo Nu, selamat siang. Nama dengan siapa? Nama Elin. Elin. Nu Elin, sudah berapa lama mengikuti pelatihan komputer? Sudah 3 bulan. 3 bulan ya. Dari 3 bulan ini bagaimana kesan dan pesannya untuk PKBM Baswara? Kesannya selama mengikuti program ini atau kegiatan ini, kami anak-anak murid PKBM. Malu berbicara, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Nu siapa tadi? Elin. Nu Elin ya. Halo Suster, selamat. Halo, selamat siang. Selamat siang Suster. Dengan Suster siapa? Dengan Suster Anti dari Kongregasi SMG. Kongregasi SMG. Bagaimana kesan dan pesan Suster dengan kegiatan pelatihan komputer di? Oke, baik.
pesan dan juga kesan dari saya selama mengikuti kursus komputer kurang lebih 3 bulan, mulai dari tanggal 2 Agustus sampai hari ini ujian. Bagi saya kesannya saya suka dan juga saya merasa kursus ini penting. Dari awal diberitahukan bahwa PKM Baswara ada membuka kursus komputer, saya dari komunitas, secara khusus di komunitas susteran di Paroki Santo Hubertuso, merasa tertarik untuk mengikuti kursus ini. Karena yang pertama, saya hanya fokus waktu SMA kurang lebih 3 tahun untuk komputer, tetapi itu pun hal-hal yang dasar, tetapi mau secara detail seperti kursus yang saya alami kurang lebih 3 bulan hari ini atau maksudnya sampai saat ini, saya merasa bangga. Walaupun kadang maksudnya masih keliru, kadang hal-hal yang mau saya kerjakan juga saya tanya terus ke tutorialnya, tetapi bagi saya merasa bangga dan juga bermanfaat sekali kursus komputer ini. Dan pesan saya untuk ke depan PKM Baswara tetap menerima orang-orang ataupun murid seperti kami yang sudah mengikuti kursus ini dan lebih memperhatikan waktu terutama dalam memberikan kursus atau materi-materi dalam kursus komputer, untuk lebih kedepannya mungkin yang masih minim pemahaman atau pengetahuan tentang komputer lebih maju lagi. Baik. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Suster dan terima kasih adik-adik sekalian sudah mengikuti pelatihan komputer di PKBM Baswara. Selamat siang.